Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pusat Tutorial Desain. Di sini kita akan belajar tutorial CorelDRAW X7 lengkap dari awal sampai akhir. Jadi jangan khawatir, bagi teman-teman semua yang baru belajar Corel atau bahkan sama sekali belum tahu seperti apa cara menggunakannya, di sini akan kita bahas secara lengkap dan tuntas. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi CorelDRAW X7. Untuk membuat dokumen baru, kita bisa ke bagian Get Started ini, kemudian pilih New Document. Atau bisa juga lewat tool di bagian ini, dan bisa juga lewat menu File, kemudian pilih New. Oke, silahkan pilih salah satu untuk membuat dokumen baru. Oke teman-teman, ini adalah tampilan jendela untuk membuat dokumen baru. Oke, pada bagian name kita bisa mengganti nama dokumen kita. Misal di sini kita ganti dengan nama tutorial 1. Kemudian pada bagian size atau ukuran, kita bisa memilih ukuran kertas yang kita gunakan. Di sini ada A4, A5, A3 dan sebagainya. Silahkan pilih salah satu. Kemudian pada bagian bawahnya ini adalah ukuran yang bisa kita gunakan. Ada inci, milimeter, kemudian sentimeter dan meter. Pilih salah satu yang menurut teman-teman paling mudah ya. Kemudian pada bagian bawahnya lagi kita bisa pilih halaman kita menjadi portrait atau landscape. Kemudian pada bagian width dan height kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari dokumen yang kita buat. Ya, di sini kertas A4 memiliki lebar 21 cm kali 29,7 cm. Lebar dan tinggi dokumen ini juga bisa kita custom ukurannya. Kayak misal kita ganti 200 kali 100 ya, ukuran banner bisa ya, tapi untuk sementara kita pakai ukuran A4. Oke, pada bagian number of pages kita bisa atur dokumen kita punya berapa halaman ya. Oke, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita sementara pakai 1 dulu. Kemudian pada bagian primary color model kita tentukan warna desain kita apakah RGB atau CMYK. Warna RGB adalah warna yang akan ditampilkan secara digital, baik itu di komputer, di HP maupun yang sejenisnya. Warna RGB ini bukan warna yang akan dicetak ya teman-teman. Sedangkan warna CMYK adalah warna yang digunakan untuk kepentingan mencetak ya. Jadi kalau desain teman-teman akan dicetak, maka pilih warna CMYK. Karena di sini desain kita tidak akan kita cetak, kita pilih warna yang RGB. Pada bagian rendering resolution, kita bisa pilih resolusi dari dokumen kita. Di situ ada dari ukuran 72 sampai 300. Jadi semakin besar angkanya maka hasil tampilannya semakin baik. Namun tentu akan berpengaruh pada ukuran file itu sendiri nantinya. Oke, itu saja yang perlu kita atur. Kita langsung pilih oke. Ini adalah tampilan lembar kerja dari dokumen yang baru saja kita buat. Dan di sini akan kita jelaskan secara singkat dari tampilan lembar kerja CorelDRAW X7. Di bagian atas sendiri ini adalah title bar. Title bar ini merupakan area di mana judul lembar kerja yang sedang kalian jalankan. Jika kalian belum menyimpan desain kalian, maka nama yang tertera di situ akan tertulis Untitled 1. Namun karena tadi sudah kita beri nama, maka di sini
Nama yang tertera adalah tutorial 1. Dan di bagian bawahnya di situ ada yang namanya menu bar. Menu bar berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa menu sesuai dengan kategorinya. Di situ ada menu file, edit, view, layout, objek, dan lain sebagainya. Dan di bawahnya lagi ada yang namanya standard bar atau toolbar. Toolbar ini berisi ikon-ikon standar yang memiliki fungsi tertentu yang berfungsi mempermudah akses sebuah perintah atau tools. Biasanya toolbar ini berisi tool-tool seperti new, save, print, undo, redo, import, export, dan lain sebagainya. Di bagian bawahnya lagi ada yang namanya property bar atau yang biasa disebut dengan active bar. Property bar ini akan memunculkan menu yang berisi sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi property bar ini tidak akan sama setiap saat. Contoh ya, saat kita membuat teks, maka otomatis property bar ini akan memunculkan menu yang berhubungan dengan teks seperti ini ya. Kayak di sini ada font list, font size, objek, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kiri di sini ada yang namanya toolbox. Disinilah tempat di mana kalian harus benar-benar pahami. Toolbox ini merupakan bagian utama dari Corel Draw yang berfungsi untuk membuat, mengisi, mengedit, dan memodifikasi sebuah objek atau gambar di dalam lembar kerja kalian. Kemudian pada bagian tengah ini disebut dengan drawing page, merupakan lembar kerja yang memiliki ukuran sesuai kertas kerja yang telah kalian pilih. Dalam membuat desain, apakah kita harus membuatnya di tengah-tengah sini? Tentunya tidak. Kita bisa membuat desain di area manapun bebas. Namun ingat, nanti ketika akan dicetak atau di print atau diekspor, maka hanya bagian yang ada di tengah inilah yang akan tercetak. Kemudian di sebelah kanan sendiri, di sini ada warna-warna ya, yang disebut dengan color palette. Ini adalah warna-warna yang nantinya akan kita gunakan dalam desain kita. Itulah sekilas dari tampilan lembar kerja Corel Draw X7. Dan di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tool-tool yang ada pada bagian toolbox ini ya teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.